Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Kamal Dewi dengan NIM P279041245152. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika dalam keperawatan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Bapak Osep Yasir Al-Munsiri, Eskop Nurse Mkep. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika dalam keperawatan yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu yang pertama ada bioakustik, yang kedua biolistrik, ketiga biooptik, dan keempat ada biofluida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartika Kamal Dewi dengan NIM P279041245152. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika dalam keperawatan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar dengan dosen pengampu Bapak Osep Yasir Al-Munsiri, Eskop Nurse Mkep, yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu 1. Bioakustik, kedua biolistrik, ketiga biooptik, dan yang keempat ada biofluida. Baik, kita akan masuk ke submateri yang pertama, yaitu ada bioakustik. Bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi yang dihasilkan oleh makhluk hidup, termasuk proses produksi, transmisi, dan penerimaan suara. Kata bioakustik berasal dari kata bio yang berarti hidup dan akustika yang berarti kajian, getaran, dan bunyi. Pada penerapannya, yang pertama ada auskultasi, yaitu mendengarkan suara jantung, paru-paru, dan usus dengan stetoskop untuk mendiagnosis kondisi medis. Kedua, ada ultrasonografi, yaitu menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar organ internal seperti jantung, hati, dan janin. Ketiga, ada audiometri, yaitu mengukur kemampuan pendengaran pasien untuk mendiagnosis gangguan pendengaran. Contoh bioakustik adalah sebagai berikut. Yang pertama, perawat menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara jantung pasien yang mengalami detak jantung tidak teratur. Kedua, perawat menggunakan ultrasonografi untuk memantau pertumbuhan janin selama kehamilan. Ketiga, perawat mengetuk perut untuk mengetahui apakah pasien sakit perut atau perut kembung. Baik, sebelum lanjut ke subbab yang kedua, saya akan menyajikan video pemeriksaan jantung. Selamat menyaksikan. Untuk melakukan pemeriksaan fisik bunyi jantung, kita menggunakan stetoskop, sisi bell untuk bunyi nada rendah atau low pitch, dan sisi diafragma untuk digunakan pada high pitch atau nada suara tinggi. Berikut cara menggunakan stetoskop. Bapak. Pagi, Sir. Ya, saya Suster Fitri akan melakukan pemeriksaan pada jantung Bapak ya. Yes, sir. Saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi jantung Bapak. Apakah ada kelainan atau tidak? Yes, sir. Ya, baik. Saya cuci tangan dulu sebentar ya. Yes, sir. Maaf ya Bapak, saya buka bajunya ya. Yes, sir. Oke, saya ini sebentar. Dah. Saya cari katup posisinya interkosta 1, interkosta 2. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan di sini. Interkosta 1, interkosta 2, tekan di sini. 3, 4 di sini. Dan di sini. Oke. Tarik nafas. Ya, buang. Oke. Tarik nafas.
Buang. Tarik nafas. Buang. Ya. Dah. Untuk mendengarkan bunyi jantung pada bagian apex, yaitu katup mitral, diharapkan posisi pasien berbaring ke arah kiri dengan posisi lateral dekubitus. Oke. Sudah selesai ya Bapak pemeriksaan fisik bunyi jantung Bapak. Semuanya normal, tidak ada kelainan, tidak ada murmur ataupun galopnya. Terima kasih Bapak. Baik, setelah menyaksikan video yang pertama, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang biolistrik. Biolistrik adalah energi listrik yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Energi ini berasal dari aktivitas sel-sel tubuh yang menghasilkan arus listrik kecil. Pada penerapannya, yang pertama ada elektrokardiogram atau EKG, yaitu merekam aktivitas listrik jantung untuk mendiagnosis penyakit jantung. Kedua, ada elektroensefalogram atau EEG, yaitu merekam aktivitas listrik otak untuk mendiagnosis epilepsi, tumor otak, dan gangguan tidur. Yang ketiga, ada elektromiogram atau EMG, yaitu merekam aktivitas listrik otot untuk mendiagnosis penyakit otot dan saraf. Pada contohnya, yaitu pertama, perawat menggunakan EKG untuk memantau pasien yang mengalami serangan jantung. Kedua, perawat menggunakan EEG untuk memantau pasien yang mengalami kejang. Baik, sebelum lanjut ke subbab yang ketiga, kita akan menonton video tentang pemeriksaan EEG. Disaksikan ya. Baik, setelah kita menonton video yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang biooptik. Biooptik merupakan susunan atas kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup, sedangkan optik, mekanik, dan akustik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar, bisa disebut optik, gerak atau mekanik, serta getaran dan bunyi atau akustik.
Pada penerapannya, yang pertama ada oftalmologi, mempelajari mata dan penglihatannya termasuk penggunaan laser untuk operasi mata. Yang kedua ada endoskopi, yaitu menggunakan cahaya untuk melihat organ internal melalui tabung tipis yang dimasukkan ke dalam tubuh. Ketiga ada fototerapi, yaitu menggunakan cahaya untuk mengobati kondisi kulit seperti jaundice pada bayi. Contohnya, yang pertama ada perawat menggunakan endoskopi untuk memeriksa saluran pencernaan pasien. Kedua, perawat menggunakan fototerapi untuk mengobati bayi yang mengalami jaundice. Sebelum lanjut ke subbab terakhir, saya akan menyajikan video tentang pemeriksaan endoskopi. Ditonton ya! Endoskopi saluran cerna merupakan salah satu cabang ilmu gastroenterologi. Endoskopi memegang peranan penting dalam diagnosis dan tata laksana penyakit gastrointestinal. Bagaimana nih setelah menonton video yang ketiga? Selanjutnya kita akan membahas tentang biofluida. Biofluida adalah ilmu yang mempelajari tentang penerapan konsep fluida di bidang biologi atau pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada penerapannya, yang pertama ada hemodinamik. Hemodinamik adalah mempelajari aliran darah dalam tubuh, termasuk tekanan darah dan detak jantung. Kedua, ada dialisis, yaitu membersihkan darah pasien dengan mesin dialisis untuk mengobati gagal ginjal. Yang ketiga, ada transfusi darah, yaitu memberikan darah kepada pasien yang membutuhkannya. Contohnya, yang pertama, perawat memantau tekanan darah pasien hipertensi untuk mendiagnosis. Kedua, perawat membantu pasien menjalani dialisis darahnya untuk membersihkan darahnya. Baik, akhirnya kita sampai di pembahasan terakhir. Saya akan menyajikan video dialisis untuk penutup materi ini. Silakan ditonton. Gagal ginjal bisa menyerang siapa aja, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Untuk mengatasinya, salah satu metodenya adalah dengan cuci darah. Sebagian orang mungkin berpikir kalau cuci darah itu agak menakutkan ya. Tapi sebenarnya gimana sih prosedur cuci darah? Kalau mau tahu, tonton sampai habis ya. Halo, saya Dr. Willy dari Halo Dokter. Pada kondisi yang sehat, ginjal berperan untuk menyaring zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, serta membuang kelebihan cairan dari darah melalui urin. Nah, kalau ginjal mengalami kerusakan akibat berbagai kondisi seperti hipertensi ataupun diabetes, fungsinya makin lama akan semakin menurun. Kondisi ini nih yang disebut dengan gagal ginjal kronis. Orang yang mengalami gagal ginjal kronis akan membuat fungsi ginjal yang saya sebutin tadi terganggu. Akhirnya terjadi penumpukan zat sisa, racun, dan cairan berlebih deh pada darah. Nah, bila kerusakan ginjal semakin meluas, ini bisa bikin ginjal sama sekali tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya, organ ginjal penderita perlu diganti dengan ginjal yang masih sehat dari donor. Ini disebut transplantasi ginjal. Tetapi ada cara lain kok yang bisa dilakukan untuk mengganti kerja ginjal, yaitu cuci darah. Pasti pernah dengar kan? Nah, apa sih cuci darah itu? Dan kayak gimana prosedurnya? Kalau balik lagi ke topik. Cuci darah dalam istilah medis disebut hemodialisis atau singkatnya HD. HD dilakukan dengan menggunakan mesin khusus yang ada di rumah sakit atau di klinik cuci darah. Mesin tersebut akan berfungsi sama dengan ginjal yang sehat, yaitu untuk menyaring darah dari zat sisa, racun, dan cairan yang menumpuk. Sebelum cuci darah dimulai, petugas medis biasanya bakal melakukan pemeriksaan fisik dulu nih, seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan berat badan. Habis itu, petugas akan memasang 2 jarum di badan kamu. Satu untuk ngalirin darah yang mau dicuci di mesin HD, kemudian darah akan disaring dalam mesin, terus darah yang sudah bersih dialirin lagi, masuk ke badan kamu lewat jarum yang satu lagi. Prosedur HD ini biasanya makan waktu cukup lama, sekitar 4-5 jam. Kalau untuk frekuensinya sih, biasanya dilakukan selama 2-3 sesi dalam seminggu, atau sesuai anjuran dokter.
Perlu diingat ya, ginjal yang sudah rusak akibat hipertensi atau diabetes tadi tidak dapat normal kembali. Tapi nggak usah khawatir, dengan menjalani cuci darah rutin, penderita gagal ginjal tetap bisa beraktivitas seperti biasa kok. Nah, karena cuci darah ini sebuah long-term commitment, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalaninya. Tapi sebelum saya jelasin apa aja yang perlu diperhatikan, saya mau ingetin kamu-kamu yang lagi nonton buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan di channel ini. Oke, jadi yang perlu kamu perhatikan, yang pertama, sebelum proses cuci darah pertama kali dilakukan, penderita gagal ginjal biasanya perlu menjalani suatu prosedur pembuatan akses pembuluh darah khusus untuk menghubungkan ke mesin saat cuci darah. Penderita gagal ginjal mungkin sudah tahu ya yang dinamakan Simino. Simino ini dilakukan dengan cara membuat saluran yang menghubungkan antara pembuluh darah arteri dan vena pada lengan yang lebih jarang digunakan. Tujuannya untuk melancarkan proses keluar masuknya darah, serta supaya pembuluh darah nggak mudah rusak akibat sering ditusuk jarum saat cuci darah. Yang kedua, selama menjalani cuci darah, penderita gagal ginjal biasanya sih dianjurkan untuk membatasi konsumsi air dalam sehari sesuai anjuran dokter. Bisa cuma 600 ml atau bahkan kurang dari itu. Tujuannya supaya tubuh nggak mengalami kelebihan cairan yang nantinya bisa menumpuk di paru-paru dan bikin penderitanya menjadi sesak. Yang terakhir, cuci darah ini membutuhkan biaya yang nggak sedikit. Jadi kalau memungkinkan, coba alokasikan dana khusus untuk cuci darah ya. Atau kalau kamu punya asuransi, itu bisa kamu gunakan untuk meringankan biaya pengobatan kamu. Metode cuci darah ini memerlukan penderitanya untuk bolak-balik ke rumah sakit atau ke klinik sebanyak 3-4 kali seminggu. Ini lumayan ngabisin waktu ya, apalagi kalau penderitanya masih bekerja di kantor. Nah, sebenarnya selain metode HD, ada juga metode cuci darah lain yang bisa dilakukan di rumah, yaitu metode CAPD atau cuci darah yang dilakukan lewat perut. Untuk mendapatkan metode cuci darah yang sesuai dengan kondisimu, jangan lupa ya untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut dengan dokter. Seperti yang saya bilang tadi, gagal ginjal bisa menyerang siapa aja, nggak kenal usia, yang tua maupun yang muda juga bisa kena. Kalau udah kena, bukan berarti harapan hidup kamu udah berakhir kok. Selain transplantasi ginjal, cuci darah adalah salah satu metode yang direkomendasikan oleh dokter untuk mengganti kerja ginjalmu yang sudah mengalami kerusakan. Jangan patah semangat, yuk siapkan diri dan mental kamu untuk fokus menjalani pengobatan. Oh iya, kalau kamu butuh berkonsultasi dengan dokter ginjal secara langsung, yakni dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, Sekian pembahasan materi tentang fisika dalam keperawatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan materi tentang fisika dalam keperawatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.